Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari chapter ketiga, We Know What to Do. Pada chapter ketiga ini kita akan mempelajari Giving Suggestion and State Rules and Obligation. Giving Suggestion. Apa itu Giving Suggestion? Giving Suggestion adalah memberikan usulan, saran, atau sebuah masukan. Pada Giving Suggestion, kita akan menggunakan models berupa should, yang artinya harus. Mari kita lihat contoh-contohnya. Berikutnya, mari kita melihat beberapa contoh. Pertama, ini adalah situasi ya. Pia want to get an A on the next week exam. What should Pia do? Pia ingin mendapatkan nilai A untuk ulangan minggu depan. Apa yang harus Pia lakukan? Ini teks berupa situasi ya, yang harus kita tanggapi dengan giving suggestion. Jadi, suggestion yang akan kita berikan berupa Pia should study harder, atau Pia harus belajar lebih giat atau lebih keras. Berikutnya, Pia should invite her friends for a study group, atau Pia harus mengundang temannya untuk sebuah grup belajar. Dan yang terakhir, Pia should study more often, atau Pia harus belajar lebih sering. Berikutnya ada contoh lagi. Yang pertama, you should listen to more English songs, atau artinya kamu harus lebih banyak mendengarkan lagu bahasa Inggris. Berikutnya, you should sing more English songs, atau kamu harus lebih sering bernyanyi bahasa Inggris, lagu bahasa Inggris. Dan yang ketiga, but if you sing English songs, you should understand the lyric. Artinya, tapi kalau kamu nyanyi lagu bahasa Inggris, kamu harus mengerti liriknya. Berikutnya, is there any other way to give suggestion? Apakah ada cara lain untuk memberikan sebuah suggestion atau saran? Tentu ada. Contohnya, I suggest you to. Ini cara lainnya selain kita menyebutkan you should, ya. Jadi, contohnya, I suggest you to save money for the festival. Yang artinya, untuk festival, aku menyarankanmu untuk menabung uang. Berikutnya, bisa juga I recommend you to. Jadi, ini juga bisa sebagai giving suggestion. Contohnya, I recommend you to read this book for your exam. Untuk ulanganmu, aku menyarankanmu untuk membaca buku ini. State rules and obligation. Apa itu state rules and obligation? Yaitu menyatakan aturan-aturan dan kewajiban. Models yang kita gunakan yaitu must atau harus. Jadi, should dan must itu memiliki arti yang sama. Nanti kita akan bahas apa perbedaannya. Mari kita lihat contoh-contohnya. Yang pertama, as a good student, you must not be late for school. Sebagai murid yang baik, kamu tidak boleh terlambat ke sekolah. Yang kedua, you must come on time to class and for the flag ceremony.
yang artinya kamu harus datang ke kelas tepat waktu dan ke upacara bendera ya. Yang ketiga, if you are late, you must wait outside of the gate. Artinya, kalau kamu terlambat, kamu harus nunggu di luar gerbang. Terakhir, you must wait outside until the security guard gives you permission. Artinya, kamu harus nunggu di luar sampai Pak Security kasih kamu izin masuk ya, artinya. Oke, dari yang sudah kita pelajari untuk giving suggestion dan state rules and obligation. Giving suggestion menggunakan modal should, sedangkan state rules obligation menggunakan must. Should ini hanya digunakan ketika memberikan sebuah saran atau masukan. Karena tingkat penekanannya lemah, jadi dalam kurung ya, boleh dipatuhi atau tidak sama sekali. Sedangkan must itu hanya digunakan ketika menyatakan suatu kewajiban atau memberikan atau bisa juga menyatakan aturan-aturan ya, karena tingkat penekanannya kuat atau lebih kuat daripada should, jadi dalam kurung ini wajib dipatuhi ya. Jadi bisa dilihat bedanya, kalau should itu yang kita gunakan untuk giving suggestion itu penekanannya lebih lemah daripada must. Kalau should itu tidak, itu tetap harus tapi nggak wajib ya, boleh dipatuhi atau tidak sama sekali. Sedangkan kalau must itu adalah wajib atau sifatnya obligatory ya, obligation. Jadi sangat harus ya, harus dan sangat harus dipatuhi. Digunakan dengan tujuan untuk menekankan adanya suatu kepastian untuk melakukan suatu hal ya. Jadi saya ulangi lagi, giving suggestion menggunakan modal should. Kenapa menggunakan modal should? Karena should itu penekanannya lemah. Jadi kalau kita memberikan saran, kita lebih tepatnya menggunakan should daripada must ya. Harus menggunakan should. Karena penekanannya lemah, yang artinya boleh dipatuhi atau tidak sama sekali. Jadi cocok kalau kita memberikan sebuah suggestion, itu kalau kita memberikan sebuah saran atau sebuah masukan. Kalau state rules and obligation, kita harus menggunakan must karena penekanannya yang lebih kuat, yang artinya wajib dipatuhi. Kalau kita menggunakan should, itu penekanannya lebih lemah, nggak cocok kalau kita mau menyatakan sebuah aturan atau sebuah kewajiban yang jelas wajib dipatuhin. Makanya kalau state rules and obligation kita harus pakai must. Oke, I think that's all. Thank you for your attention. Hope you learn something new, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.